Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kembali Allah memberikan kita kenikmatan, di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat waktu longgar sehingga kita bisa kembali menuntut ilmu ya. Di sini di antaranya kajian rutin kita yang kita agendakan kajian hadis ya, yang kita ambil dari matan Umdatul Mar'ah, ada 100 hadis landasan hukum bagi seorang wanita. Baik, akhwati fillah dimanapun antum berada, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini akan kita bahas hadis yang ke-12 ya. Hadis yang ke-12, kalau antum punya bukunya di matan itu halaman 63 64 matan hadis ini. Baik, bismillah, saya coba baca dulu. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala khatabana Umar radhiyallahu anhu bil jabiyati faqala ya ayyuhan nas inni kuntu fiikum kama qami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fina faqala usikum bi ashabi thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yafshul kadhiba hatta yahlifa ar-rajulu wa la yustahlafu wa yashhadu. Kelanjutannya ada di halaman berikutnya. Di sini ya. Wa yashhadu syahidu wa la yustashhadu. Ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqata. Fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal ithnaini ab'adu. Man arada buhbuhatal jannati falyalzamil jannah jama'ata. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalikumul mu'min. Baik, hadis ini diriwayatkan ya. Di sini keterangannya akhrajahu Tirmidzi ya. Wa sahahahu Al-Albani. Fi Sahih Sunan At-Tirmidzi. Baik. Saya coba bacakan terlebih dahulu terjemahan daripada hadis ini ya. Dari Ibnu Umar, Ibnu Umar ini anak daripada Umar tentunya ya. Radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Umar ya, bapaknya pernah menyampaikan khutbah kepada kami di Jabiyah. Jabiyah itu nama satu tempat. Umar berkata, wahai sekalian manusia, aku berdiri di tengah-tengah kalian ini sebagaimana posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di tengah-tengah kami. Lalu, ya di sini tadi hadisnya. Usikum bi ashabi. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah berdiri di tengah-tengah kami, lalu beliau bersabda, faqala, lalu beliau bersabda, usikum, ya, aku berwasiat kepada kalian agar mengikuti para sahabatku. Ini perkataan Nabi ya. Jadi Umar ini berkhutbah, kemudian menyandur sabda daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Usikum bi ashabi. Beliau bersabda, beliau mengatakan bahwasanya aku berwasiat kepada kalian agar kalian mengikuti bi ashabi, para sahabatku. Artinya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang beriman ya di masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pernah bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu disebut dengan sahabat. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian Rasulullah berwasiat juga agar mengikuti para siapa?
orang-orang setelah mereka. Nah, mereka ini adalah setelah para sahabat atau yang disebut dengan at-tabi'in ya. At-tabi'un bisa atau at-tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum ya. Kemudian adalah generasi setelah para tabi'in ya, 100 tahun setelah para tabi'in. Jadi 100 tahun di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di masa sahabat, kemudian setelah 100 tahun ya, 100 tahun berikutnya disebut dengan tabi'un, 100 tahun berikutnya itu disebut dengan tabi'ut tabi'in ya. Tsumma alladziina yalunahum, dan itu adalah khairul qurun ya, sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tsumma yafshul kadzibu hatta yahlifa ar-rajul wala yustahlafu ya. Kemudian para sahabat itu, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka ya, atau tabi'ut tabi'in. Kemudian ya akan merajalela kedustaan. Jadi setelah, artinya setelah zaman Nabi ya, sahabat, tabi'ut tabi'in ya, tabi'ut tabi'in itu akan muncul ya, merajalela kedustaan. Sampai ada seorang yang bersumpah padahal dia tidak diminta untuk bersumpah. Subhanallah. Artinya orang tersebut mudah sekali mengucapkan kata sumpah. Wallahi, sebentar bersumpah. Wallahi, demi Allah ya. Demi Rahman dan lain sebagainya. Artinya dia mudah sekali mengucapkan sumpah padahal dia tidak diminta untuk bersumpah. Wa yashhad ya. Dan kemudian juga dia itu memberi kesaksian ya, memberikan satu kesaksian padahal dia tidak diminta untuk bersaksi begitu di sini. Wa yashhad ya, wa yashhad wala yustashhad, dia tidak dimintai untuk bersaksi gitu ya. Mudah sekali artinya mudah sekali mungkin menampakkan ya, atau menampakkan aib orang lain dan lain sebagainya gitu ya, karena mungkin dia bersaksi atas aib orang lain, dan atau mungkin sesuatu yang seharusnya dia tidak ungkapkan atau ucapkan gitu sebelum dia diminta seperti itu. Kemudian di sini ingatlah ya. Nah, ini pokok pembahasan kita. Ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma asyaitan. Ya, ingatlah tidak ada seorang laki-laki yang berduaan dengan seorang wanita, imra'ah ya, melainkan ketiganya adalah asyaitan. Yang ketiga adalah setan. Kemudian berikutnya alaikum bil jamaah. Rasulullah juga menyebutkan poin diantaranya adalah berjamaah ya. Berjamaah itu maksudnya ya hendaknya kita tidak sendirian begitu ya, karena wahid itu kan mufrad, kemudian berdua itu musanna, maka ya, bertiga itu adalah jamaah ya, berjamaah. Hendaklah kalian selalu bersama jamaah dan janganlah kalian berpecah belah. Fa inna syaitana ma'al wahid. Kenapa kita diminta atau dianjurkan untuk berjamaah, artinya bersama rombongan begitu ya, karena asyaitanu ma'al wahid, setan itu menyertai orang yang sendirian ya, sendiri itu mudah sekali digoda oleh setan. Sedangkan ya terhadap dua orang ya ia lebih jauh, abadu ya, dia lebih jauh. Artinya ketika seorang itu sendirian mudah sekali dikendalikan oleh setan ya, dibisiki dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya dia berjamaah atau minimal berdua, maka ketika seseorang itu berdua ya dengan temannya jalan ya, atau dengan keluarganya dan lain sebagainya, dia akan meminimalisir artinya terjadinya sebuah kemaksiatan seperti itu, karena asyaitanu ma'al wahid, karena setan itu menyertai orang yang sendirian. Sedangkan terhadap dua orang ya ia lebih jauh. Barang siapa yang menginginkan bagian tengah ya, man arada buhatal jannati falyalzamil jamaah, bagian tengah daripada surga, masya Allah ya, tidak hanya pinggiran surga saja tapi masuk begitu ya ke tengah-tengah surga, ke dalam surga. Barang siapa menginginkan bagian tengah surga, hendaklah ia berkomitmen untuk menetapi jamaah. Man sarrathu ya, kemudian pesan yang terakhir di sini, man sarrathu hasanatuhu, barang siapa yang kebaikan-kebaikannya ya di sini hasanatuhu, membuat dia bahagia, sarrathu wa sa'athu sayi'atuhu, dan keburukan-keburukannya itu membuat dia susah gitu ya, gelisah,
galau dan lain sebagainya. Fadzalikumul mu'min. Subhanallah. Fadzalikumul mu'min. Artinya ketika kita merasa senang gitu ya, bisa membantu orang lain, sudah tenang, sudah melakukan sholat 5 waktu dengan tepat waktu misalnya, kemudian kita merasa senang, merasa bangga, maka sebetulnya itu bukan riya. Malah bahkan di sini disebutkan apa? Jika kita merasa bahagia dengan amal soleh, maka subhanallah, itulah tanda daripada orang beriman. Jadi kebalikannya gitu ya, kalau kita merasa sholat itu beban ya, atau mungkin menjadi seorang ibu ya, mendidik anak-anaknya ya, melayani anak-anaknya, suaminya dan sebagainya, itu satu beban, maka subhanallah ya, berarti ada masalah gitu ya dalam keimanan. Artinya ketika dia merasa senang dengan bisa beramal soleh, apapun amal soleh tersebut, maka subhanallah itu tanda daripada bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika dia sedang bermaksiat kepada Allah ya, dia merasa menyesal, sedih, gelisah, tidak bisa tidur kecuali misalnya dia punya salah pada temannya ya. Dia tidak bisa beraktivitas, tidak bisa fokus kecuali sebelum dia minta maaf misalnya, maka subhanallah dia adalah orang beriman. Kemudian di sini kita bahas fawaidnya ya, fawaidul hadis. Yang pertama, hormatu khulwah al-mar'ah ma'a rajuli biduni mahram. Karena tema pokok kita dalam hadis ini berkaitan dengan mar'ah ya. Yang pertama di sini adalah hukum berkhalwat ya, seorang laki-laki dengan perempuan itu adalah haram ya, biduni mahram, kecuali dia ditemani oleh mahramnya. Jadi misalnya majelis ya, atau semisal majelis ta'aruf gitu ya, atau ya semacamnya lah ya, itu pun harus ditemani oleh mahram. Jadi tidak boleh ya, Islam melarang keras seorang laki-laki dan wanita itu berkhalwat, berdua-duaan dengan seseorang ya yang bukan mahramnya. Misalnya ada urusan organisasi atau pekerjaan ya yang mengharuskan itu dibicarakan ya, karena mungkin atasannya laki-laki atau lawan bawahannya mungkin laki-laki ya, maka baiknya adalah ditemani oleh mahram atau teman ya, teman kita yang perempuan yang lainnya misalnya ya, dan lain sebagainya. Insyaallah dalam hal ini mudah sekali ya untuk kita menghindarinya. Artinya atau misalnya pembicaraan tersebut diadakan di satu tempat yang ramai begitu ya, dan kendati demikian tetap ketika obrolan itu tetap dihindari untuk tidak berdua-dua. Allahu a'lam ya. Kemudian yang di sini nomor 2, annal mar'ata idza khallat birrajuli kana thalithahuma syaitan, kana thalithuhuma syaitan. Maka tadi yang terjadi ya, ketika seorang laki-laki dan perempuan berdua-duaan saja, maka ya tidak dipungkiri pasti yang ketiga adalah syaitan. Dan syaitan ini akan mudah sekali menggoda keduanya ya, laki-laki juga digoda, yang perempuan juga digoda, maka subhanallah naudzubillah ya dari pertemuan tersebut ya, kemudian nanti bisa menurunkan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Bahwasanya hal ini dilarang itu sebagai saddan ya. Sad itu menutup ya, menutup celah-celah pintu syaitan. Yang ketiga, wujudu syaitan fi khalwatil mar'ati bi rajuli yadullu ala fathi abwabil fujur bi musari'aiha bainahuma bi musari'aiha bainahuma. Jadi di sini disebutkan bahwasanya adanya syaitan ya, wujudu syaitan fi khalwatil mar'ah, ketika baik, jadi ketika berkhalwat begitu ya, maka kenapa di sini khalwat itu dilarang begitu? Karena pasti yang ketiga di sini adalah setan, dan setan itu akan menggoda keduanya ya, dan larangan itu menunjukkan akan terjadi ketika khalwat itu dibiarkan begitu ya, artinya itu akan membuka pintu-pintu
al-fujur ya, kemaksiatan ya. Kemaksiatan ya dari kedua belah pihak tersebut ya, laki-laki dan perempuan. Setelah pertemuan misalnya ya, saling membayang-bayangkan dan lain sebagainya. Maka ini adalah satu kemaksiatan. Yabda دور الشيطان في خلوة المرأة بالرجل بتزيينها له وتزيين لها. Nah, beginilah. Kemudian setelah pertemuan tersebut, maka setan ini mulai, begitu ya, memulai menggoda si laki-laki dengan perempuan. Bitaziniha lahu, ya, dengan apa? Si laki-laki ini dihiasi, ya, dibumbu-bumbui, ya, lahu, ya, apa? Artinya si wanita ini juga digoda untuk membayang-bayangkannya. Begitu juga si laki-laki tadi juga digoda untuk membayang-bayangkannya dan ditambahi tazyin, ya, ditambah-tambahi oleh si setan tersebut, dibuat indah begitu ya, di pandangan mata ya, di pikirannya, dan semuanya itu adalah perbuatan-perbuatan setan yang naudzubillah, mudah-mudahan kita semuanya terlindungi darinya. Summa yasululahuma fi'lal fahisyah, yang kemudian setelah mereka berdua tadi membayang-bayangkan ya keindahan masing-masing dan lain sebagainya ya, yang dihasilkan oleh yang diperbuat oleh setan tadi, maka maka akan mudah bagi keduanya tadi untuk melakukan al-fahisyah, naudzubillah ya, perbuatan yang keji seperti zina misalnya. Kemudian yang kelima di sini atau yang terakhir ya, faidahnya adalah anna syari'at ja'at bisa dari musilah ilal haram, bahwasanya syariat Islam ya datang itu dengan menutup ya kemungkinan atau celah ya, kemungkinan akan terjadi sesuatu perbuatan yang diharamkan. Fal khalwatu, maka khulwah tadi berdua-duaan itu adalah satu celah gitu ya, celah al-wuqu fi az-zina, pada perbuatan zina. Faharramat ya, fahurrimat, maka khulwah tadi diharamkan, saddan lihada alba, untuk menutup pintu perbuatan zina ini tadi. Wa min dzalika qauluhu ta'ala wala taqrabu az-zina. Allah berfirman ya, artinya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu searah, sejalan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wala taqrabu az-zina. Surah Al-Isra ayat 32 ya. Janganlah kalian dekati zina. Faqad naha an muqaddimat zina hatta la yatim al-wuqu' fihi. Jadi telah ditutup begitu ya, dan dilarang muqaddimahnya. Muqaddimah itu ya seperti tadi khalwat. Berkhalwat saja itu tidak boleh, menunjukkan bahwasanya perbuatan berikutnya atau kemaksiatan berikutnya itu sudah pasti tidak boleh lagi, yaitu perbuatan zina tersebut ya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, karena perbuatan zina ini sangatlah keji begitu ya, dan bahkan Islam sendiri sangat Islam juga mengkategorikan ya perbuatan zina tersebut adalah dosa besar yang ada hadnya. Jadi dosa besar atau al-kabirah itu ada haddunnya, ada hukumannya di dunia ya, diancam dengan hukuman ya, dan di akhirat pun juga ada hukumannya. Artinya dosa besar itu adalah perbuatan kemaksiatan yang hukumannya itu di dunia dan di akhirat. Di antara yang kita ketahui bersama bahwa seorang pezina ya, laki-laki dan perempuan, ketika dia berzina dalam keadaan sudah menikah atau yang disebut dengan muhsan, maka hukumannya adalah dirajam ya. Dan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya ya, perbuatan rajam hukuman rajam tersebut kepada seorang pezina di zamannya ya, artinya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun mungkin ada yang mengatakan dalam Al-Quran itu tidak didapati begitu ya, artinya dahulu ada ya lafadznya, namun itu dimansukh, namun bukan berarti hukumnya juga dimansukh ya, artinya hukumnya itu tetap ada. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah merajam ya seorang wanita, dan kisahnya sudah sangat masyhur sekali ya. Ketika dia berzina, kemudian dia mengaku ya, kemudian dia dirajam ya, untuk mensucikan dirinya dari dosa-dosa tersebut seperti itu ya. Dan ketika merajam seseorang itu tidak mudah ya, artinya harus didatangkan 4
saksi gitu ya, 4 saksi bahwasanya si fulanah telah berzina dengan si fulan misalnya, dan dengan pengakuan yang bersangkutan. Ya, kalaupun sudah ada 4 saksi, kemudian si yang bersangkutan tidak mengakui, maka itu tidak dirajam begitu ya. Jadi harus keduanya harus mengaku seperti itu, atau salah satunya ya. Apabila berzinanya dalam keadaan belum menikah ya, ghairu muhsan, maka dia dicambuk sebanyak 100 kali ya, dan diasingkan di tempat yang lain ya, agar dia ini betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyadari bahwa perbuatannya itu sangat keji sekali seperti itu ya. Karena perbuatan zina itu alhamdulillah ya, selain dia adalah perbuatan yang keji, dosa besar ya, imbasnya atau akibatnya itu sudah begitu sangat tidak jadi misalnya terjadi, maka naudzubillah ya, keturunannya itu bisa, jika satu perbuatan zina ini dibiarkan begitu ya, ini akan merusak keturunan ya, nasab itu nanti tidak jelas ya, tidak jelasan dalam hal nasab dan perilaku seorang wanita itu kan fitrahnya adalah malu gitu ya. Kalau dia sampai berzina berkali-kali misalnya, dan alhamdulillah dia juga tidak merasa malu, maka subhanallah ini dia sudah dicabut dari fitrahnya. Dan la yazni zani fahuwa muslim gitu ya. Dalam hadis disebutkan ketika seorang berzina, maka imannya itu telah dicabut dari hatinya. Maka jika dia bertaubat ya, maka iman itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Jadi tidaklah seorang berzina ketika dia berzina begitu ya, maka dia tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Artinya dia ini sudah keimanannya sedang turun. Namun demikian dia tidak dihukumi sebagai orang yang murtad keluar dari Islam ya, dia tetap dihukumi sebagai seorang muslim, hanya saja imannya sedang turun seperti itu. Allahu a'lam, mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari perbuatan-perbuatan fahisyah ya, perbuatan yang keji tersebut ya. Di antaranya adalah kita hindari perbuatan al-khalwah birrajuli ya. Kalau kita sebagai seorang wanita, hendaknya kita menghindarkan diri dari tidak berkhalwat berdua-duaan dengan seorang laki yang bukan mahram kita, yang tidak ada urusan atau tidak ada satu obrolan ya, kecuali ditemani oleh mahram, insyaallah ya. Kita cukupkan kajian malam hari ini dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada pertanyaan boleh kolom chat ya, atau di grup. Barakallahu fikum. Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.